Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Zaman semakin canggih, semakin maju, semakin modern. Segala sesuatu dikaitkan dengan rasional, guys. Sesuatu yang nggak masuk akal, biasanya itu orang nggak percaya gitu ya. Tapi kenyataannya di negara-negara Eropa, di negara-negara maju, orang masih percaya dengan mitos dan tahayul. Percaya nggak kamu? Apalagi di negara-negara berkembang seperti negara kita, Indonesia ini, guys ya. Ini orang kelas tinggi, para pejabat pun percaya dengan yang namanya mitos tahayul, apalagi orang masyarakat rendah, masyarakat bawah seperti kita ini, guys ya. Ya, kamu percaya nggak kalau berkembang ya mitos di kalangan pejabat, bahkan presiden ya. Mitos mengatakan bahwa 3 kota di Pulau Jawa ini terlarang untuk Presiden Republik Indonesia. Kira-kira kota mana saja ya? Simak baik-baik ini, dengarkan barangkali kota Anda. Yang pertama, kota Kudus di Jawa Tengah. Oh, ada apa ini? Yang kedua, kota Kediri di Jawa Timur. Dan yang ketiga, kota Bojonegoro di Jawa Timur juga. Oh gitu ya. Karena saya orang Bojonegoro, kita akan membincangkan masalah ini. Simak baik-baik, jangan kemana-mana ya. Oke sobat, saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya orang Bojonegoro ya, sepanjang sejarah RI Republik Indonesia hanya ada satu presiden yang pernah berkunjung, benar-benar berkunjung maksudnya ya, ke Bojonegoro, yaitu Presiden Soekarno. Presiden sesudahnya tak ada yang pernah, tak ada yang berani, tak ada yang mau menginjakkan kaki di Bojonegoro. Kenapa ya? Oke, bayangkan saja ini, simak baik-baik ini penjelasan dari saya. Pak Joko Widodo yang pada tahun 2017 guys, yang seharusnya datang dan meresmikan kilang minyak, tiba-tiba membatalkan kunjungan. Ada yang membisiki barangkali ojo nang Bojonegoro Pak. Padahal panitia saat itu sudah menyiapkan terop dan panggung mewah untuk menyambut kedatangannya. Apa gak kecewa orang Bojonegoro? Ya gimana lagi. Demikian juga pada tahun 2021 Pak Jokowi dijadwalkan hadir untuk meresmikan bendungan Gongseng di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Sekali lagi Pak Jokowi pun batal hadir. Sedangkan presiden yang lama berkuasa di negeri ini selama 32 tahun guys, Anda masih ingat kan, The Smiling General, yaitu Pak Harto yang murah senyum pun tak pernah berkunjung ke bumi Angling Darmo ini. Ya cuma lewat pernah ya, cuma lewat aja pernah. Demikian juga Pak SBY yang berkuasa 10 tahun guys, 2 periode, dan presiden-presiden lainnya. Kalaupun ada peresmian proyek, maka akan diwakilkan oleh menterinya. Wah, memang ya mitos ini sudah mengakar gitu ya. Barangkali Pak Karno bilang, Pak Harto bilang sama Pak SBY, bilang lagi sama selanjutnya ya, aja nang Bojonegoro gitu ya mungkin. Kok kompak gitu ya. Oke, hal tersebut yang membuat sebagian masyarakat semakin percaya dengan keangkeran Bojonegoro. Oke, kira-kira sebabnya apa ya? Sebentar kita telusuri, kupas tuntas gitu ya.
Mitos ini konon berasal dari kepercayaan orang zaman dahulu, guys. Dengarkan ini baik-baik ya, aja guyon se. Ketika berperang, ada mitos mengatakan barang siapa yang menyeberangi Sungai Bengawan Solo, yang berarti masuk wilayah Bojonegoro, maka ia akan mengalami kekalahan, gitu ya. Hal ini terbukti dari kisah Aryo Penangsang yang menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang prajurit Pajang. Konon hal ini membuat kesaktian Aryo Penangsang menghilang secara tiba-tiba. Oh, nggak duwe nyoni ya. Sehingga ia kalah dan mati bersama kudanya dalam peperangan itu. Oh, gitu ceritanya. Jadi, kesimpulannya, jika ada pemimpin negara yang memasuki Bojonegoro, maka ia harus siap untuk kalah. Dalam arti siap untuk dilengsarkan. Oh, gitu. Berarti juga calon-calon capres cawapres pantesan nggak ada yang ke Bojonegoro kemarin itu ya, takut kalah sebelum bertanding mungkin. Oke. Terima kasih. Ini sekitar mitos, guys. Boleh percaya juga, boleh tidak percaya. Oke, thank you very much. Let's go. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.